Baik, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di sesi 5 days class kedua. Berjumpa kembali dengan saya, Dimas Yudho Pratomo. Saya akan membawakan topik untuk digital marketing. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Saya nggak bisa share screen. Semoga sudah terlihat dengan jelas share screen-nya. Baik. Hari ini kita memasuki hari ketiga atau untuk teman-teman yang kemarin bergabung di hari Selasa, maka ini bisa jadi di hari yang keduanya. Jadi jika kemarin saya akan sedikit review, kemarin kita sudah sudah bersama-sama mempelajari tentang apa itu digital marketing dari sisi artinya, terminologi digital marketing itu seperti apa, kemudian apa saja yang kira-kira terlibat di dalam digital marketing, kemudian plus dan minusnya dari digital marketing. Maka kemarin juga sudah disinggung tentang bagaimana langkah-langkah untuk memulai digital marketing. Saya akan mulai review dari bagian ini ya. Jadi yang pertama kemarin kita penentuan untuk goals, ya. Jadi menentukan tujuan dari strategi digital marketing itu sendiri. Jadi tujuannya apa? Berada di fase apa? Apakah itu awareness, consideration, atau conversion? Nah, untuk masalah fasenya sendiri itu bisa ada banyak sekali semacam guidance-nya atau semacam um, teorinya. Jadi ada yang menggunakan AIDA, ada yang menggunakan awareness, consideration, dan conversion untuk membentuk funnel digital marketingnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah um, menentukan target audience. Jadi target audiensnya setelah goals-nya ketahuan, maunya apa, misalkan maunya mengejar konversi atau maunya mengejar awareness-nya untuk meningkatkan brand awareness. Nah, kemudian ditentukan targetnya ini siapa? Apakah seluruh orang di Indonesia atau orang di kota-kota tertentu saja? Kemudian gendernya apa? Usianya berapa? Mungkin minat dan hobinya apa? Ada minat-minat tertentu, mungkin seperti itu. Nah, ini merupakan penentuan target audience. Kemudian melakukan riset kebutuhan pasar. Jadi memberikan riset kebutuhan pasar ini kita melakukan testing sebenarnya, melakukan semacam uh, proving gitu ya, secara teoritis gitu ya. Pelajari secara teoritis sebenarnya ada tidak demand-nya. Jadi kemudian kalau misalkan ada demand-nya, siapa yang sudah bermain di sana? Jadi kita punya kompetitor siapa? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini nanti akan menentukan banyak hal. Jadi dengan mengetahui lawan atau kompetitor kita, kita juga akan tahu sebenarnya seberapa besar, misalkan budget yang diperlukan, kemudian channel apa yang akan kita jalankan menjadi prioritas kita. Yang keempat adalah penentuan channel tadi. Menentukan channel tadi ini, um, jadi secara umum channel marketing ini dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan dan ketertarikannya. Jadi demand-nya seberapa jauh, di mana kemudian ketertarikannya seberapa besar, dan di mana juga. Ini akan menentukan nanti channelnya. Yang dimaksud dengan channel ini apa sih? Yang dimaksud dengan channel ini adalah um, jalur masuknya, bisa dibilang jalur masuknya lalu lintas yang user yang akan menjadi target, yang akan menjadi potensial klien kita atau potensial buyer-nya begitu. Jadi kalau 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 membayangkannya begini,
saya punya Facebook, kemudian saya punya apa namanya TikTok, kemudian saya punya apa website, kemudian saya beriklan di Google, misalkan gitu. Ini merupakan channel-channel marketing. Atau mungkin kita beriklan di kan publisher seperti Detik, kemudian Kompas, Tribunnews, dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang kelima adalah menyusun strategi. Nah, ini kita akan apa? Strategi ini jelas diperlukan. Ini strategi ini terkait dengan pendekatan kita kepada klien atau pendekatan kita terhadap apa calon klien kita, pendekatan kita terhadap audiens, market audiens kita itu seperti apa sih? Begitu. Apakah muncul kita mau tampil dengan ciri khas apa? Apakah harga yang murah atau servis yang terbaik, ya pelayanan yang terbaik, atau mungkin keunikan-keunikan lain yang dimiliki oleh produknya. Karena itu berkali-kali saya sampaikan, pengetahuan tentang produk itu menjadi sangat penting jauh sebelum kita melakukan digital marketing. Demikian juga dengan pengetahuan tentang model bisnis kita gitu. Jadi memasarkan dengan sales atau tanpa sales ya itu berbeda. Jadi kalau misalkan direct pembelian langsung di website atau di aplikasi akan berbeda caranya nanti dengan jika kita menggunakan bantuan dari tenaga sewa gitu. Kita harus jauh berpikirnya, jadi akan kita karena digital marketing itu merupakan channel marketing yang melibatkan budget ya, melibatkan sumber daya gitu ya. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk menentukan mana baik itu channelnya, baik itu strateginya yang terbaik gitu. Nah, kemudian yang keenam kita bikin atau kita membuat sebuah checklist untuk digital marketing. Apa saja yang diperlukan untuk menjalankan itu tadi, menjalankan strategi kita itu tadi. Apa saja yang diperlukan untuk menjalankan periklanan, misalkan gitu ya, atau aktivitas digital marketing di channel tertentu, misalkan berjalan di Facebook, berjalan di Google itu berbeda. Demikian juga menjalankan SEO itu suatu hal yang sangat berbeda gitu. Membutuhkan masing-masing membutuhkan tools, membutuhkan sumber daya, membutuhkan konten-konten yang juga berbeda. Nah, kita perlu bikin macam checklist ya. Nah, yang ketujuh setelah strateginya sudah, kemudian channelnya sudah, kemudian checklistnya sudah. Nah, kita balik lagi, kembali ke yang pertama tadi, goals-nya tadi, tujuannya apa? Nah, tujuan ini harus nanti gitu ya, inline dengan apa yang akan kita ukur di nomor 7, berupa matriks dan analisanya. Jadi, kalau tujuannya adalah brand awareness, maka di level teknisnya, berarti apa? Apakah kita akan mementingkan tentang misalnya jumlah impression yang melihat konten kita gitu, ataukah jumlah reach yang melihat posting kita, ataukah mungkin jumlah atau lama rata-rata video kita ditonton misalkan. Nah, atau juga misalnya kalau misalkan goals-nya adalah lead generation, berarti berapa jumlah leads yang dihasilkan di periode waktu tertentu, cost-nya berapa, kemudian biaya per leads-nya itu berapa. Nah, kalau nanti goals-nya sampai ke akuisisi klien gitu, maka kita akan hitung juga sampai ke berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengakuisisi satu klien gitu. Ini penting untuk
agar bisa melakukan analisa. Analisa untuk apa? Untuk menentukan sebenarnya strategi ke depannya seperti apa. Karena ini merupakan suatu proses yang cyclical gitu ya. Jadi tidak linear terus, tapi ini berputar terus. Jadi setelah perencanaan, kemudian eksekusi, kita evaluasi, kemudian kita melakukan corrective action gitu ya. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dioptimasi agar mencapai hasil yang terbaik di channel-channel marketing yang sudah kita pilih. Baik. Selanjutnya, ini gambaran singkatnya saja. Jadi menerapkan digital marketing itu bisa macam-macam. Ada SEO, kemudian aktivasi di sosial media, kemudian knowledge marketing. Jadi disebut dengan konten gitu ya. Kemudian analisa dan penelusuran data, kemudian hard selling, soft selling, hypnoselling. Ini apa sih hard selling, soft selling, kemudian hypnoselling itu seperti apa? Jadi kalau misalkan hard selling, kita tampil dengan offer yang langsung menuju ke kebutuhan dan tawaran yang sulit untuk ditolak oleh usernya. Jadi mau nggak mau misalkan ya contohnya selling itu misalnya main di level price misalkan harga gitu. Diskon misalkan 90%. Wah, ini hard selling sekali. Berbeda dengan soft selling mungkin akan mengedepankan keunggulan yang lain, misalkan kualitas bahan atau kualitas layanan dan servisnya. Nah, itu kemudian layanan customer service, kemudian edukasi, itu termasuk soft selling. Nah, kemudian ada juga Google dan social media ads, ini di paid channel, dan yang terakhir itu terminologi tentang lead generation. Lead generation ini apa sih sebenarnya? Usaha marketing yang difokuskan untuk menghasilkan leads. Leads itu apa? Leads itu adalah data sebenarnya. Data untuk apa? Data agar bisa di follow up oleh marketing di fase berikutnya atau diberikan kepada tim sales untuk dikontak agar ya harapannya untuk mencapai closing. Jadi leads itu adalah data dalam bentukan yang paling sederhana, paling tidak kalau misalkan kita sudah punya email saja, misalkan gitu ya, itu sudah merupakan data yang bisa di follow up menjadi leads. Kenapa begitu? Ya dengan punya email misalkan, atau mungkin kita tingkatkan email, nomor telepon, dan nama. Ya, itu biasanya yang basic sekali ya. Kita sudah bisa memberikan macam-macam penawaran sih sebenarnya, macam-macam personalisasi juga kita sudah mampu tidak-tidaknya dari sana. Apakah di kontak melalui telepon, apakah dikontak melalui email, dan bisa melalui WhatsApp. Saya akan coba break dulu. Oke, dari admin mengingatkan kembali untuk mengisi absen ya agar tercatat di hari ketiga ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, setidaknya ada 7 jenis digital marketing yang sudah disarikan oleh teman-teman dari AdWords. Yang pertama digital advertising. Digital advertising itu apa? Secara umum memang ini digital advertising itu general juga sih sebenarnya. Melalui iklan melalui digital gitu. Jadi iklan melalui platform digital. Contohnya seperti apa? Bisa misalkan kita pasang banner di publisher seperti Kompas, website-website besar lainnya itu banyak sekali. Yang kedua adalah SEM, search engine marketing. Ini disebut juga biasanya dengan AdWords ya. Merupakan pencarian di search engine tapi berbayar. Jadi kita bidding atau kita menarget keyword-keyword untuk kita menangkan supaya di tempat pencarian keyword yang kita target
muncul iklan kita. Kemudian yang ketiga adalah social media marketing. Jadi ini secara mudahnya adalah melakukan periklanan melalui platform sosial media. Jadi kalau misalkan kita sedang browsing di timeline Instagram misalkan, terus tiba-tiba ada posting yang sponsor misalkan, atau di Facebook, atau di TikTok, atau di Twitter misalkan, nah itu adalah SMM, social media marketing. SMM ini biasanya juga ada singkatan lain ya, social media management. Nah, jadi itu cara mengelola, memanage sosial media. Tapi kalau dalam hal ini SMM adalah social media marketing ya. Kemudian konten marketing. Konten marketing ini gunanya untuk apa? Gunanya itu banyak sekali. Jika kita menjalankan secara inbound itu yang kita sebenarnya tarikan aktif dari usernya, maka untuk mencapai ke aset kita, maka bagaimana kita mendatangkan traffic itu dengan konten-konten yang sesuai dengan ketertarikan dari usernya. Jadi misalkan saya punya perusahaan katakanlah baju bayi misalnya. Nah, saya punya website, tetapi tidak cukup sampai memasarkan saja, tapi kita juga menyediakan satu section konten, bisa berupa blog, bisa berupa macam-macam ya, news misalkan seperti itu. Kita berikan apa saja yang memungkinkan, misalnya bagaimana cara memilih baju yang baik untuk bayi, warna baju yang baik untuk bayi, misalkan seperti itu. Ini menjadi konten marketing. Harapannya nanti orang search, kemudian kita kombinasikan dengan SEO, muncul di halaman depan, ini akan mendatangkan traffic dari kontennya, jadi bukan dari jualan atau barangnya, gitu ya. Jadi dari ketertarikan kita mencari misalkan bahan baju terbaik untuk anak, kemudian masuk ke blog kita, di sana ternyata nyambung dengan apa yang produk-produk yang kita tawarkan. Gitu. Kemudian customer service automation ini penjelasannya kurang lebih begini ya. Jadi kalau misalkan saat ini kita punya aplikasi atau kita punya website. Nah, itu tidak perlu misalkan benar-benar dihandle oleh orang perorangan atau agent customer service, tapi bisa dilakukan saat ini dengan otomasi. Otomasinya modelnya seperti apa? Otomasinya bisa menggunakan bot, chatbot gitu ya, atau bisa menggunakan FAQ misalkan ya, layanan FAQ. Kemudian ini biasanya nyambung juga dengan marketing automation. Sebenarnya yang lebih terkenal saat-saat ini adalah marketing automation. Marketing automation itu seperti apa? Ya, jadi kalau orang sudah masuk ke dalam website kita, ini akan di-track terus. Kemudian misalnya hari ini saya melihat halaman A, kemudian besok melihat halaman B. Nah, dari sisi tracking ini akan memberitahukan kepada marketing, oh misalnya Dimas hari ini melihat A dan B. Marketing kemudian melakukan membuat logik otomasi, misalkan tolong dong untuk semua orang yang sudah masuk ke halaman A kemudian masuk ke halaman B di 7 hari terakhir, tolong dong dikirimin pop up di websitenya, misalkan gitu. Nah, bentuk-bentuk seperti itu. Ini juga saat ini banyak juga dilakukan, nggak cuma di website, nggak cuma di platform marketing automation, tapi juga sudah di aplikasi. Jadi kalau misalkan langganan misalnya e-commerce, misalkan begitu, kita ngelihat
di satu produk tapi tidak check out, atau kita hanya sampai ke em, apa cart saja gitu, cart saja gitu ya, keranjang aja, tapi nggak dibayar-bayar nih, misalkan nggak dibayar gitu. Nah, besoknya atau mungkin beberapa jam kemudian kita akan diingetin terus, akan ada push notif terus. Ada yang belum ini nih, apa yang ketinggalan nih untuk diproses pembayarannya. Nah, ini akan diingetin terus sampai menjadi sebuah sales gitu. Nah, berikutnya ada email marketing. Email marketing saya pikir cukup jelas. Kemudian ada affiliate atau dropshipping. Affiliate ini bisa macam-macam bentuknya, bisa bentuk referral juga. Dia lebih apa? eh, jadi mereferensikan produknya. Jadi kita punya rekanan dari pihak luar yang punya website atau punya audiens, bisa jadi punya masa di sosial media, misalkan seperti itu, kemudian merefer ke produk kita. Ya, tentunya dengan kerjasama tertentu. Oke, berikutnya ini adalah digital marketing strategi. Jadi ini digambarkan dalam sebuah lingkaran berbentuk bunga gini ya, yang 360. Jadi kalau mau menjalankan digital marketing secara 360, kurang lebih semuanya harus dijalankan. Oke, tetapi ini konsep menjalankan 360 ini perlu dilihat lagi sebenarnya tujuannya apa tadi, yang goals-nya tadi, kemudian kemampuan dan sumber dayanya seperti apa. Apakah mencukupi untuk menjalankan ini semua? Kalau tidak, pilih salah satu fokus yang menghasilkan quick wins, yang menghasilkan keberhasilan tercepat. Itu dulu. Baru setelah itu jalan, nanti kita kembangkan yang lain-lainnya. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan materi untuk yang fundamentalnya, pengenalan mengenai digital marketing. Nah, kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi tentang organic versus paid channel. Di sini kita akan kenalkan nanti ya lebih dalam contoh-contoh organik, kemudian contoh paid channels. Kemungkinan besar saya akan batasi sampai di organik dulu karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan selesaikan untuk paid channelnya besok ya. Oke, kita lanjut sekarang. Baik, yang pertama untuk organic channels. Jadi organik adalah tidak berbayar. Mudahnya itu aja. Oke, mau itu SEO, mau itu sosial media, mau itu email marketing, ya secara relatif biayanya rendah gitu ya. Itu disebut sebagai organik, jadi tidak berbayar. Oke, masuk ke yang pertama, SEO. SEO ini apa ya? SEO adalah Search Engine Optimization. Saya akan jelaskan lebih dalam berikutnya, tetapi secara ringkasan, scalability-nya tinggi, bukan penargetan behavioral, dan biaya CAC atau customers acquisition cost yang tinggi di jangka pendek, tetapi semakin lama kita menjalankan SEO-nya, diharapkan nanti biasanya biaya akuisisinya akan semakin rendah. Oke, penjelasannya seperti ini untuk SEO. Jadi SEO adalah Search Engine Optimization. Ini adalah cara untuk meningkatkan visibilitas website kita ya di halaman hasil pencarian Google secara gratis. Nah, jadi kalau kita saat ini kenal yang terbesar mencari sesuatu pasti menggunakan Google ya, platform search engine Google. Walaupun ada di sana mungkin masih ada yang menggunakan Bing, mungkin ada yang menggunakan yang lain-lain, yang search engine lain. Tapi saya bisa bilang 95% orang di dunia pasti menggunakan Google. Nah, di halaman ini kita bisa lihat di sebelah kanan. Kalau kita melakukan pencarian tentang Huawei P10, ya, harga misalkan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat
di yang bentuknya garis putus-putus di awal, kemudian ada tanda ads-nya ini adalah yang berbayar, yang paid, yang disebut sebagai SEM tadi, Search Engine Marketing. Nah, ini berbayar. Nanti kita akan ke sana. Tetapi yang tanpa tanda ads ini yang merupakan hasil pencarian secara organik. Jadi halaman di website ya, yang halaman di internet yang berhasil dipasarkan secara organik oleh marketersnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi hari-hari ini sih biasanya halaman 1, 2, 3 itu sudah dikuasai oleh paid semua gitu ya. Nah, gunanya apa sih? Ada juga sebenarnya orang yang tidak terlalu happy untuk melakukan klik uh, di ads gitu ya. Jadi lebih percaya kepada organik. Itu ada tipe-tipe orang semacam itu. Tapi kalau misalkan mau menggaranti posisi pertama, maka menggunakan ads. Berikutnya, jadi kita penting untuk memahami perbedaan yang tadi ya, organik dan paid result tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, karena hasilnya ini beda sebenarnya. Yang satunya murni karena relevansinya yang tinggi, yaitu yang organik tadi. Ya, jadi relevansi tinggi, kemudian effort SEO-nya. Tetapi kalau yang di atas yang dalam bentuk paid ini, hasil dari iklan, hasil dari memenangkan bidding di keyword yang ditarget gitu. Nah, tapi kita akan fokus dulu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang SEO, biasanya kebalikannya adalah SEM. Itu aja yang perlu diingat. Dan berjalannya di search engine result page gitu ya. Nah, perusahaan seperti apa sih yang sebaiknya berinvestasi ke dalam SEO? Nah, SEO ini disebut sebagai marketing channel yang paling berpengaruh, memiliki skalabilitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh hampir segala jenis bisnis. Dalam pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya sudah lama sekali tidak menjalankan SEO, tetapi kalau flashback ke belakang, sebenarnya di awal saya menjadi marketer secara online atau digital marketing gitu di 2010, awalnya saya memang mengerjakan SEO kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 tahun pertama itu saya menjalankan SEO gitu. SEO ini disebut tadi relatif murah untuk jangka panjang. Itu jika kita berhasil menaikkan keyword-keyword kita di halaman pencarian yang trafficnya atau keywordnya itu sebenarnya punya traffic yang potensial, traffic yang besar. Nah, ini akan menghasilkan leads secara organik yang bisa dibilang murah sekali karena effortnya ya tidak banyak. Tetap jika itu dijalankan di jangka pendek, ini agak sulit ya karena SEO ini butuh proses yang tidak sebentar sebenarnya. Biasanya paling minimal kalau saya ingat kurang lebih dulu biasanya sekitar mungkin hampir 3 bulanan lah ya. Jadi di minggu-minggu pertama kita berusaha melakukan indexing dulu di page kita, kemudian kita melakukan pencarian keyword yang relevan, ya, baru kemudian ditargetkan, kemudian baru dijalankan SEO-nya. SEO-nya ini apa sih yang biasanya dijalankan? Kalau sampai sekarang, SEO ini dijalankan dengan 2 bentuk sebenarnya. Yang pertama itu yang on-page optimization, ya, jadi optimisasi yang dilakukan di page-nya. Dilakukan di page ini seperti apa? Yang paling mudah aja.
URL-nya itu harus bagus misalkan gitu ya. URL-nya harus yang mengandung sebisa mungkin gitu ya, mengandung keyword-nya. Kemudian struktur URL-nya. Nah, ini kalau bicara sudah seperti itu sangat teknis sekali. Kemudian page load-nya misalkan jangan lama-lama, jangan sampai tidak kepanggil apa misalkan ininya apa image-nya. Nah, itu juga mempengaruhi penilaian Google. Kemudian melakukan keywording, jadi apa input keyword, jadi seberapa kerapatan keyword kita di dalam um, halaman atau artikel yang ingin kita pasarkan. Kemudian kalau kita punya image, maka kita perlu melakukan perlu dibelikan alternate text misalkan. Atau kalau misalkan um, apa di dalam page itu biasanya ada page title itu yang muncul di apa di browser tab browser kita itu namanya apa title. Kemudian ada juga nanti ada keyword, ada deskripsi, ada snippet dan lain-lain. Begitu. Peluangnya masih tinggi karena SEO ini salah satu yang sulit apa untuk dikerjakan di digital marketing. Kenapa? Murni 100% bergantung pada ya update-update atau aturannya ya Google gitu ya. Tugasnya Google adalah berusaha menampilkan um, apa pencarian yang yang relevansinya tinggi gitu. Nah, ini algoritmanya terus berubah gitu. Kita sebagai seorang SEO spesialis harus mengikuti terus ini perkembangannya. Nah, ini salah satu hal yang paling sulit gitu ya. Berbeda misalkan dengan SEM spesialis gitu ya atau page spesialis. Kalau spesialis kita tahu platformnya dan platformnya selalu update. Kalau misalkan ada aturan-aturan baru, kemudian yang menjadi kekuatannya adalah bagaimana kita melakukan optimasi, kemudian bagaimana sumber daya kita dalam hal ini dananya gitu. Jadi SEO ini bisa dikerjakan oleh siapapun sebenarnya, maupun perorangan, mau UKM sampai ke perusahaan besar. Nah, contoh waktu yang tidak tepat untuk fokus di ke SEO, karena ini kita sedang membandingkan antara organik versus paid. Nah, kalau SEO adalah organik gitu ya, tapi kapan waktu yang dianggap tidak tepat? Nah, yang pertama, jika kita membutuhkan hasil yang instan atau cepat, maka ini tidak tepat. Karena itu tadi SEO butuh proses, butuh waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah jika produknya masih baru sekali atau tidak banyak pencariannya, secara volume traffic itu tidak banyak, maka ini tidak tepat untuk ke SEO. Karena begini, kita akan muncul di halaman paling atas, ya kan, dengan effort yang sudah besar. Tetapi sebenarnya tidak ada yang nyari. Nah, ini yang repot nih, ya gitu. Jadi perlu diperhatikan faktor-faktor seperti itu. Kemudian kita masuk ke sosial media organik. Saya yakin nih teman-teman lebih bisa jadi lebih jago dari saya untuk sosial media. Di angkatan saya itu saya sendiri sih sudah agak jarang ya main di sosial media kecuali untuk menjalankan iklan. Kalau misalkan mau boleh jujur gitu ya, saya baru aja sebenarnya main di menginstal TikTok itu mungkin sekitar 1 tahun ke belakang lah. Sebelumnya itu belum belum sama sekali tidak tertarik. Tapi ternyata potensi untuk TikTok itu besar sekali untuk kepentingan marketing kami untuk menjalankan terutama untuk lead generation itu tinggi sekali gitu. Nah, saya akan membatasi dulu, tetapi di sini yang sedang dibahas adalah sosial media organik, memanage secara organik sosial media. Nah,
perlu diperhatikan di sini skalabilitasnya rendah. Kenapa begitu? Skalabilitasnya rendah. Ya, karena dijalankan secara organik. Bagaimana kita menghasilkan traffic yang natural, traffic yang organik. Yang pertama, misalkan melihat post kita, kemudian menjadi subscriber kita, gitu. Kecuali konten kita berhasil apa viral, misalkan, ya berhasil viral, nah itu baru itu kita merasa seolah-olah skalabilitasnya tinggi. Nah, tapi secara umum ini rendah sekali. Kemudian penargetannya demografik dengan biaya yang rendah. Oke, kita teruskan. Saya akan agak sedikit nyebut di sini. Nah, kalau misalnya kita melihat contoh seperti ini adalah contoh Instagramnya AdWords. Jadi ini merupakan muka dari atau representasi atau muka dari AdWords di Instagram. Jadi saat ini kalau kalau kita melihat brand muncul di sosial media, mereka itu ingin menampilkan sebagus-bagusnya. Dengan contoh apa, misalkan, ini tertata rapi sekali dari highlight-nya, kemudian dari bio-nya dijelaskan dengan baik, biasanya ada link tree ke sana gitu ya, atau kalau di sini apa ini pakai campsite misalkan gitu. Kemudian perhatikan lagi biasanya supaya tidak berantakan dan user yang pertama kali landing di profilnya itu enak gitu ya. Itu biasanya sekarang di custom semacam ini. Customnya dengan cara apa? Temanya misalkan biru atau senada semua. Jadi di mata user itu lebih enak ketimbang kalau misalkan warnanya macam-macam, jadi tidak nyambung dengan brand identity-nya. Nah, ini kan biru, makanya tampil tidak dengan biru. Jadi sosial media itu merupakan muka dari perusahaan saat ini. Nah, kalau untuk potensi sosial medianya tinggi sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tahu itu 50% populasi Indonesia itu aktif di sosial media, dan bayangkan kalau misalkan kita punya data di 2022 agak update agak kadaluarsa memang datanya ya. Nah, ini pengguna internet di usia 16 sampai 64 ya. Kalau kita lihat di sini 84% menggunakan Instagram, kemudian 81% menggunakan Facebook, TikTok, menyusul, dan lain-lain. Jadi sebagai seorang marketers, bayangkan kalau kita bisa menjangkau ratusan juta orang melalui channel ini. Ini potensi yang sangat besar. Nah, perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi di sosial media? Nah, kalau ini sih sebenarnya saya atau kami menyarankan sebenarnya wajib ada representasi perusahaan di sosial media. Karena apa? Lupakan tentang ini dulu, lupakan tentang followernya, jumlahnya berapa, misalkan ya, kemudian engagement rate-nya seperti apa, tapi muncul dulu. Itu menjadikan sebuah akan menaikkan tingkat kepercayaan siapapun yang sedang mempelajari tentang produk atau jasa kita. Oh, ada ini ternyata di sosial medianya. Oh, ada nih ternyata di TikTok-nya gitu. Terlepas dari misalnya, ternyata karena memang masih baru, ininya masih dikit ya, followernya masih dikit. Tetapi dengan cara seperti itu, ya biasanya apa sih yang dilakukan kalau misalkan kita bersentuhan dengan sedang mempelajari tentang suatu produk, kita akan kalau nggak googling, maka kita akan melihat di sosial media ada nggak sih itu kehadirannya di situ. Oh, bisa jadi kalau misalkan nggak ada di hari
ini gitu ya, di zaman seperti sekarang agak mencurigakan. Biasanya sih begitu. Jadi berlomba-lomba untuk menjalankan sosial media management. Nah, ini masih sama dengan pembahasan yang saya tadi. Jadi kenapa sih ini tadi? Kenapa disebut skalabilitasnya kecil, gitu ya? Skalabilitasnya rendah. Ya, karena ini tadi, jika kita mempublikasikan sebuah post di Instagram, maka hanya sebagian kecil yang dapat melihat. Karena jangkauannya, reach-nya adalah sejumlah follower-nya saja. Sejumlah follower kita saja. Jadi kita bayangkan kalau di awal kita follower kita itu masih mungkin 10, 100, 200, ya jumlahnya segitu aja. Chance untuk menjadi leads, chance untuk menjadi klien, sepersekian dari jumlah itu. Bayangkan, bisa dibayangkan seberapa kecilnya. Nah, itu dia. Karena itu sebenarnya untuk memanage sosial media hari-hari ini mau tidak mau dikombinasi dengan effort-effort yang berasal dari paid channel. Gitu. Nah, kemudian ini email marketing. Oke, apa sih email marketing? Nah, email marketing itu kalau kita, saya yakin semuanya di sini pasti punya email. Kalau nggak gitu, gimana bisa daftar? Coba sekarang dilihat nanti ya, kalau ada kesempatan. Biasanya ada 3 tab untuk yang menggunakan Gmail. Jadi ada inbox, ada primary, kemudian ada promotion, kemudian ada social media, gitu ya, atau sosial. Nah ini dia, memberikan informasi melalui media email. Nah, contoh-contohnya apa aja? Nah, contoh-contohnya seperti yang pertama, email newsletter, kemudian yang kedua, drip campaign. Apa bedanya newsletter dan drip campaign? Nah, kalau newsletter ini adalah informasi yang sudah punya jadwal, terjadwal, berkala. Jadi misalkan produk diskon bulan ini, penawaran bulan Mei, atau misalkan seasonal menjelang Idul Fitri, apa nih newsletternya, apa produknya, apa update-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sudah pasti ada jadwalnya. Oke, walaupun di tanggalnya nggak selalu tetap sama gitu, tapi kontennya akan selalu mirip, bicara tentang satu hal yang sama, yaitu penawaran tentang produk secara berkala. Yang berikutnya disebut sebagai drip campaign. Namanya mungkin agak-agak kurang familiar ya, drip email gitu ya, atau drip campaign. Nah, yang dimaksud dengan drip campaign ini adalah serangkaian email yang dipicu oleh sesuatu yang dilakukan ya, atau bahkan tidak dilakukan oleh seorang pengguna di situs atau bisa jadi di aplikasi. Ya, ini sudah dikirimkan secara otomasi. Misalnya sebagai contoh, itu tadi, jika kita berlangganan, misalnya kita mendaftar di satu sosial media baru, apa sih responnya ketika kita sudah input nama, kemudian email, kemudian nomor telepon? Berikutnya itu biasanya akan dikirimin email untuk verifikasi. Nah, satu itu verifikasi. Berarti setelah klik submit, diperlukan memverifikasi orangnya benar, nomor atau dan alamat emailnya benar. Ini salah satu contoh dari drip campaign. Kemudian, misalnya yang tidak dilakukan, misalnya ternyata ada teman kita yang kepo, kemudian berusaha masuk misalkan gitu, atau ada orang tak dikenal yang berusaha masuk gitu ya ke dalam sosial media kita. Nah, dari sistem mereka melihat sebenarnya, wah, percobaannya gagal terus nih. Kemudian kalau dilihat dari patternnya, kok di luar dari kebiasaan
geolokasi kita ya, maka dia akan mengirimkan email ke inbox kita dengan peringatan misalkan kami misalnya mendapatkan menemukan aktivitas yang mencurigakan di email Anda. Apakah Anda melakukan ini? Jika iya, misalkan abaikan. Itu saya yakin mungkin ada yang pernah mengalami yang seperti itu. Nah, ini contoh-contoh drip email. Jadi ada aktivitas atau yang bahkan tidak kita kerjakan, tapi ada basisnya adalah eventnya itu tadi, aktivitasnya itu apa? Gitu. Percobaan gagal, misalkan, atau subscription berhasil, atau mungkin naik ke subscription yang baru, misalkan tiering baru, kita akan dikirimi selamat, misalkan sudah menjadi member setia kami selama sekian. Ini adalah bentuk apresiasi dan lain-lain. Bentuknya seperti itu. Nah, ini bentuk contoh untuk drip campaign-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini welcoming email itu drip campaign, kemudian upselling, kan jadi sudah pernah beli tiket ke misalkan tiket ke Filipina, kemudian ditawarin lagi kenapa nggak nyoba ke Thailand, nggak nyoba, tapi email ini dikirimkan berdasarkan aktivitas kita sebelumnya, yaitu pembelian yang tadi itu yang di sesi sebelumnya. So ini ada yang ketiga, reactivation email, kemudian yang berikutnya adalah perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi ke email marketing. Jika kita memiliki sistem atau database pelanggan, maka ini menjadi wajib. Jadi bukan lagi seperti apa yang cocok atau tidak cocok, tetapi menjalankan email marketing ini sudah seolah-olah menjadi basic ya yang perlu dilakukan ya. Jadi media basic untuk menjangkau pelanggannya. Jadi kalau nggak gitu kita mau jangkau lewat apa lagi gitu. Kalau misalkan WhatsApp belum tentu dibalas, SMS belum tentu dibaca juga bisa gitu ya, tapi kurang umum. Atau mungkin langsung telepon juga tidak bisa. Maka bentuk yang paling sederhana adalah melakukan email marketing yang dari masa ke masa itu terus dilakukan dan masih efektif sampai saat ini. Begitu. Kemudian contoh kalau tadi disampaikan contoh waktu yang tidak tepatnya gimana? Nah, ketika basis pelanggannya itu sangat kecil, gitu ya, maka sebenarnya kita tidak ya effortnya nggak ada gunanya sih sebenarnya, bukan tidak ada gunanya, tapi kurang tepat gitu. Jadi misalnya kita perlu mau berlangganan platform email marketing gitu ya, tapi user kita berapa? Misalkan usernya cuma 100 atau kurang dari 100, saya pikir nggak tepat ya. Jadinya nanti lebih mahal di biaya subscribernya gitu ya, subscription-nya daripada hasil yang akan didapatkan tadi. Tapi walaupun demikian bisa juga sih sebenarnya ada effort-effort yang platform-platform yang menawarkan gratisan sampai tier-tier tertentu itu bisa, atau mungkin bahkan beberapa juga menjalankan melalui email yang gratis juga bisa. Tetapi jika menggunakan yang gratis, yang diresikokan adalah reputasi dari perusahaannya. Karena kalau melihat itu, masa perusahaan besar pakainya misalkan Gmail gitu ya, atau Yahoo. Nah, ini kita harus hati-hati. Apapun yang kita lakukan di digital marketing, apapun yang kita lakukan dalam aktivitas marketing, membawa nama perusahaan yang kita wakili. Begitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung organic channel. Jadi selanjutnya besok kita akan lanjut dengan paid channel. Tapi sebelum ini
Apakah ada pertanyaan dari paparan saya malam ini? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan ya teman-teman, boleh dengan chat, boleh dengan open mic langsung. Kita agak maraton memang karena materinya cukup banyak begitu ya. Apa yang perlu Ya, kira-kira? Bapak, ya. Ya, silakan. Bapak mau nanya, Hmm, kan di digital marketing itu ada berbagai jenisnya ya untuk memasarkan gitu. betul. Nah, terus bagaimana sih Pak memaksimalkan digital marketing jika target pasar kita itu tidak begitu besar aktivitasnya di media sosial dan kurang familiar juga mengenai teknologi digital, misalnya dengan target pasar seperti petani, nelayan gitu kan, mereka Hmm, itu mungkin lebih eh, target nargetinnya kayak ke marketing tradisional gitu ya, kayak di billboard, videotron, atau mungkin melalui CSR gitu. Nah, bagaimana jika ingin memaksimalkan di digital marketingnya, apakah bisa gitu? hmm. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Natasha. Kalau kita ngambilnya katakanlah petani gitu ya. Oke. Misalnya, saya punya saudara di Jawa Timur yang aktivitas sehari-harinya petani. Kita mesti petakan dulu sebenarnya dan jangan jangan underestimate walaupun memang ya kan marketing itu awal bergeraknya adalah bikin strategi, tetapi strategi itu pun harus dicoba, harus trial and error dulu gitu ya. Jadi kita ketika kita punya strategi, kita nggak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Tapi begini, kita nggak boleh underestimate juga. Kalau petani-petani yang misalnya, itu petani kan banyak sekali sebenarnya. Oh, usianya berapa? Lokasinya di mana? Nah, tetapi Hmm. cara menargetnya ke mereka itu apa? Misalnya gitu. Kalau misalkan em, di Facebook misalnya ya, atau di Instagram. Pertanyaannya, apakah kira-kira mereka main di sana? Atau jangan-jangan mereka lebih suka ke misalnya ke platform yang lain, misalnya platformnya TikTok misalkan. Kalau nggak salah, saya punya di TikTok itu ada satu channel yang bahkan disponsorin oleh pupuk loh, gitu. Jadi bagaimana cara untuk merawat pacul, bagaimana cara untuk mencangkul dengan yang baik dan benar. Itu misalkan gini ya, saya pernah lihat tuh, em, oke, kalau kita mencangkul, bagaimana berapa berapa gaya yang dihasilkan ketika kita mencangkul, berapa kalori yang kita mencangkul. Tetapi itu pakai pakai personalisasi personifikasinya dari petani. Kemudian yang mengendorse dia itu pabrik pupuk sekarang gitu. Nah, itu memungkinkan. Jadi ini tadi yang perlu perlu dilakukan di fase awal tadi kan, kita menentukan goals-nya. Tetapi yang kedua yang paling penting adalah riset marketnya ini. Karena kita harus tahu sebenarnya petaninya, ya kita nggak bisa begini ya kalau kita memasarkan hal seperti itu. Kita memasarkan ke petani, terus kita menjaga jarak yang jauh sekali dengan mereka, ya kita sebagai marketer tidak mengerti sebenarnya mereka ini kesenangannya apa sih. Misalnya ya, kalau ini sebagai contoh misalnya, kalau kita petani-petani itu kan umumnya kalau 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 di Jawa, kemudian kalau di di Lampung gitu ya, kebanyakan kan orang-orang Jawa. Apa sih yang setelah bertani atau ketika bertani mereka itu melakukan apa sih? Biasanya ada, kalau orang Jawa disebut sebagai kelangenan. Udah santai-santai sambil minum kopi, kemudian mendengarkan entah itu campur sari. Jadi musiknya itu akan berbeda gitu. Tapi apakah tidak ada ininya? Tidak ada peminatnya? Oh, jangan salah. Sekarang kan kalau misalkan beberapa tahun ke belakang
Yang booming itu justru lagu-lagu model seperti itu, yang lagu-lagu berbahasa Jawa itu, dan itu sampai ke wilayah-wilayah itu, gitu. Kemudian contoh berikutnya misalnya, kalau misalkan mencari petani, ya cari di geolocation yang tepat, gitu ya. Ya jangan di Jakarta atau jangan di kota-kota besar, gitu ya. Cari di tier ke berapa itu ya, kalau kalau bisa seperti itu. Mungkin tier ketiganya. Mungkin kalau misalkan mau main di Google, malah saya akan biasanya akan gini, exclude Jakarta, exclude Bandung, exclude 10 kota besar di Indonesia. Itu kemudian baru usianya berapa. Tapi semuanya di exclude. Nah, baru kelihatan nanti apakah ada volumenya atau enggak. Em, Tidak ada rumus pasti di marketing yang selalu berhasil. Prinsip-prinsipnya iya, tapi nggak ada rumusnya gitu. Jawaban saya sih kurang lebih seperti itu. Lebih seru lagi kalau misalkan nih nanti produknya apa sih misalnya. Petani itu bisa urusannya dengan em, pupuk, alat pertanian, kredit usaha tani misalkan gitu. Atau apalagi ya, saya belum kebayang ya, Mbak Natasha. Kalau nanti atau besok bisa Iya. detail lebih dalam gitu ya, ada macam-macam. Tapi sebenarnya ya, yang berurusan dengan kalau ini jika ini dianggap sebagai niche market gitu ya, niche itu yang sudah spesifik sekali. Urusannya bukan cuma seperti itu. Di semua bidang industri akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Contohnya, nggak usah di petani. Ya, kalau petani memang akan kebayangnya di awal, oh gimana ngerisnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu gini, kalau saya seorang marketer di industri financial service, ya, jasa keuangan, kemudian target saya itu target saya eh, orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu ya, high net worth gitu ya. Bagaimana cara mencapai ke sana? Jumlahnya kecil sekali dan behaviornya itu kadang-kadang nggak bisa ditebak sekali. Ngapain mereka kalau orang-orang yang sibuk seperti itu kemudian yang high net worth akan jarang sekali untuk melakukan scrolling ya di timeline apa namanya sosial media misalkan gitu. Atau kalau pun mereka misalkan apa masuk di sosial media, kira-kira interest-interestnya seperti apa? Ini sangat sulit juga. Tuh. Jadi ini pengalaman pribadi saya malahan. Kalau misalnya mau mendapatkan klien yang 50 sampai 100 jutaan ke atas, wah itu kecil sekali, Mbak. Padahal itu adalah goals-nya. Tapi dengan seperti itu, maka kita jadi sadar sebenarnya, oh channel marketingnya nggak pas untuk mendapatkan volume yang besar. Bisa kena gitu ya. Tapi kalau misalkan sebulan satu, sebulan lima gitu ya, sementara yang harus raih itu klien sedemikian banyak misalnya, maka akan lebih bisa jadi kita lebih bijaksana kalau misalkan oke, turunin deh, nggak usah yang sana, kita tetap target ke sana, tapi bahasanya agak di tone down sedikit supaya kita bisa masuk ke wilayah yang lebih retail ya, yang misalnya karyawan misalkan yang gajinya mungkin belum belum sampai ke sana gitu ya, tapi jumlahnya akan lebih banyak, jadi main di apa big client atau main di banyak klien itu juga akhirnya kan ujung-ujungnya sama ya, yang penting revenue gitu. Jadi kalau misalkan tadi produknya apa dulu, misalkan produknya pupuk, ke petani memang susah ya kita katakanlah, tapi apakah nggak mungkin jualan ke ibu-ibu rumah tangga atau pencinta misalnya saat ini bertani di rumah misalkan, itu justru ada komunitasnya malahan, atau mungkin menggunakan komunitas-komunitas seperti itu
Nah, hidroponik atau bertanam di rumah misalnya. Banyak sih ya. Dan saya rasa sih nggak akan ada habisnya. Nanti yang ada malah saya kelihatannya menggebu-gebu berbicara berbusa-busa gitu. Baik, baik, Pak. Semoga ada pencerahan ya. Tapi saya senang kalau misalkan ada diskusi seperti itu, ada tingkat-tingkat kesulitan yang dihadapi secara langsung gitu ya. Mungkin tidak Siap, Bapak. menjawab, moga-moga bisa menjadi semacam ya bahan pemikiran untuk kita pelajari lebih lanjut gitu. Oke, teman-teman, waktunya sudah over lagi dan saya belum bisa banyak memberikan contoh karena mengejar materi yang sedemikian banyak. Lagi-lagi jangan sungkan kalau misalkan mau terhubung dengan saya untuk berdiskusi di luar event. Bisa dicari di LinkedIn, silahkan terkoneksi di sana, cari aja Dimas Yudo Pratomo. Kemudian jangan lupa absen, dan besok saya masih akan mengisi sesi untuk paid channel. Harapannya dengan paid channel seharusnya tinggal mungkin dua tema lagi, jadi seharusnya besok bisa sedikit masuk ke gimana sih studi tentang keyword, bagaimana sih melihat tren dan lain-lain yang langsung kita praktekkan di platformnya. Jangan lupa besok. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik lebih dalam untuk menjadi murid di Edward gitu ya, mungkin boleh mempertimbangkan siapa-siapa yang akan menjadi mentor. Saya termasuk salah satu yang ada di sana. Begitu saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan kami bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak.